Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang materi contoh perhitungan reinforcing opening vessel to nozzle. Ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang perhitungan area available dan area required yang ternyata menghasilkan sigma A1 sampai A4 atau jumlah dari seluruh area available-nya ternyata lebih kecil dibanding area required-nya. Sehingga area not adequately reinforced, ya, sehingga tidak cukup kuat. Karena tidak cukup kuat, maka dilanjutkan dengan tahapan desain berikutnya, yakni design of reinforcing pad. Ada tambahan plat yang harus dipasang pada opening ya nozzle to vessel-nya. Nah, cara menghitungnya ya apa? Nah, ini kita ikuti. Nah, setelah kita dapatkan hasil kalkulasi dari perhitungan sebelumnya bahwa ternyata area available-nya itu kurang dari area required-nya, maka kita hitung reinforcing pad-nya dengan nama A5. Saya lebih suka sebenarnya bukan A5 tapi AWP gitu ya. A5 yang kemarin saya contohkan AWP atau A5 bolehlah. AWP atau A5 sama dengan area required dikurangi dengan area available. Sigma A1 sampai A4. Increase area reinforcement A5 atau area reinforcing pad ARP ya. Nah, sehingga kita dapatkan ARP atau A5 sama dengan 2,99 dikurangi 1,372, didapatkan besaran ARP atau A5 sama dengan 1,6199 inch square. Nah, kemudian kalau sudah ya kemudian kalau sudah ya hitung dulu ya area ARP-nya sudah dapat ya. Ini kebalik ini kalau susunannya, mestinya dihitung dulu ARP WRP-nya berapa. Ini langsung batasannya dulu, limit of for reinforcement. Nah, di limit for reinforcement ini ya yang pertama ada dua batasan, karena nanti kita akan masang wear plate-nya atau reinforcing pad-nya, maka perlu dikasih batasan. Yang pertama, batasan limitnya adalah parallel to the vessel wall, namanya X. Ada dua, X itu maksimum di antara dua ini, ID atau RN plus TN plus T. Nah, di antara dua ini, kalau ID-nya 9,8, kalau ini dijumlah, ya sama dengan berapa itu? Kurang, ya. Ya, makanya ya 4,8 ditambah 0,4 sekitar ya 5, berapa itu ya. Akhirnya yang dipilih sebagai batasan limit arah X atau yang paralel dengan vessel longitudinal vesselnya sebesar 9,8 in. Sedangkan yang paralel dengan nozzle Y minimum di antara dua ini, 2,5 T atau 2,5 TN. Kita dapatkan harganya ya 0,88 dan 1,9, sehingga kita pilih yang 0,881. Ini dipilih yang kecil, kalau ini dipilih yang besar. Nah, kalau sudah kemudian dipasang di gambarnya itu. Ini gambar reinforcing pad design kita plus limitation-nya. Dari sumbu tengah ini ditarik ke bawah, kemudian garis buat titik X.
sejarak berapa tadi yang maksimum kiri kanan? Ya, kalau tidak salah 9,8 ya. Nah, 9,8 in. 9,8 in, ke sana 9,8 in, tarik garis ke bawah, seret. Tarik garis bawah, seret gitu. Kemudian Y-nya berapa tadi? Kita dapatkan Y, nilai Y-nya. Nah, Y-nya kita dapatkan nilainya sebesar 0,8861. Nah, ini Y. 0,8861, tarik ke sana. Ya, kemudian ini juga ditarik. Nah, akhirnya area ini, perpotongan antara X dan Y itu adalah area of reinforcing pad. Reinforcing pad-nya harus masuk di dalam. Ya, untuk membuktikan apakah dia area of reinforcing pad within the limit, ya, masuk di area yang limitation tadi, kita cek. Misalkan ini kok wear plate namanya, reinforcing pad, ya. Design of reinforcing pad, nanti ganti ini, ya. Nah, kemudian karena desainnya ini, materialnya SA51670, allowable stress-nya 20.000, DP ini diameter of pad-nya itu berasal dari mana? DP sama dengan OD-nya itu ditambah dengan width, ya, width of pad-nya itu. Nah, width of pad didapatkan dari mana? Width of pad didapatkan dengan asumsi thickness of pad-nya, TRP-nya. TRP dibuat besarnya 0,472, sehingga didapatkan harga width of pad-nya atau WRP-nya sama dengan A5 dibagi TP. Kita dapatkan besarnya WP sama dengan 3,4321 in. Nah, kemudian dicek untuk membuktikan bahwa, ya, reinforcing pad-nya itu sudah within the limit, maka dicek limit pad requirement kurang dari X dan kurang dari Y. Ada dua. Yang pertama, yang kurang dari X, X-nya kita dapatkan 9,8. Makanya nanti DP-nya itu harus, atau RP-nya itu harus ada di dalam dari limit of X. Karena X-nya 9,8, RO-nya 5,375 ditambah WRP per 2, 3,342 dibagi 2. Ketemunya, ya, ketemunya adalah 7,091. Kalau mau dibuat dua kalinya karena kiri kanan, maka 9,8 dikalikan 2, ini sama dengan DP. DP-nya berapa tadi? Kita dapatkan di atas, DP-nya 14,182 in. Ini kali 2 sudah hampir berapa itu? 19,6 ya. 19,6. 19,6 lebih besar dari 14,182, sehingga masih masuk. Y-nya, ya, Y harus lebih besar dari TP, thickness of pad, 0,886, 0,472, masuk, ya. Sehingga rancangan desain kita wear plate-nya sudah within the limit, ya. Sehingga ini sudah oke. Nah, baik. Sampai di sini kalkulasi contoh perhitungan untuk reinforcement opening nozzle to vessel.
mulai dari perhitungan area available, kemudian area required, kemudian sampai menentukan apakah areanya itu adequately reinforced. Kalau tidak, perlu ada tambahan rancangan reinforcing pad. Ternyata hasil kalkulasi contoh yang ada di punya kakak kelas saudara memerlukan adanya reinforcing pad. Nah, cara ngitung reinforcing pad-nya seperti itu. Nanti istilah-istilah yang ada di sini mohon dicocokkan dengan punyanya bukunya Pak Megiesi. Ya, ini adalah acuan yang dipakai dengan menggunakan template-nya ASME 8 atau template-nya yang biasa dipakai di PV Elite. Ya, untuk mengenalkan saudara supaya nanti ketika saudara ambil TA tentang pressure vessel, saudara sudah terbiasa dengan istilah-istilah yang mungkin sedikit berbeda antara yang di Pak Megiesi dengan yang ada di ASME dan istilah yang ada di PV Elite atau software-software yang akan dipakai. Oke, selamat menikmati sajian contoh supaya ini membantu saudara untuk mengerjakan redesign pressure vessel-nya. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan, selamat menikmati contoh-contoh soal untuk membantu saudara. Selamat pagi, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.